kita mesti ke toko kimia mestinya. Jadi di apotek itu tidak selalu ada bahan-bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan hand sanitizer. Tapi kalau bahan ini adalah bahan untuk pengukur saja. Jadi inilah medianya yang kita akan campurkan. Ini saya beli di pasar. Jadi bahan-bahan ini buat pengukur ini. Ini kita beli di pasar. Tapi bahan pokoknya adalah gitu. Ini alkohol. Jadi alkohol yang menurut standar WHO itu pemakaiannya 70 sampai 96%. Ya, ini alkohol kita bisa beli di apotek. Ya. Nah, kenapa alkohol? Jadi fungsinya sebagai zat aktifnya. Jadi alkohol itu sebenarnya sebagai zat aktifnya. Dia zat utamanya gitu. Jadi bukan yang lain-lain. Tapi kalau umpamanya ada virus, ada apapun, alkohol sebenarnya zat aktifnya untuk menghilangkan virus itu. Makanya kenapa takaran alkohol itu jauh sangat banyak gitu. Bahkan kalau kita lihat itu 57 kalinya gliserol. Saya yakin Anda tidak tahu gliserol itu. Karena saya pun baru tahu soalnya. Jadi bahan pertama adalah alkohol sebagai zat aktifnya, gitu ya. Dia sebenarnya antiseptiknya itu adalah alkohol. Itu kenapa kadang kita nggak tahu gitu loh. Kenapa kok alkohol itu banyak sekali di antiseptik gitu. Maksudnya di hand sanitizer itu karena memang alkohol lah zat antiseptiknya di spray-spray yang kita pakai. Bahan yang kedua adalah H2O2 atau disebut biasanya hidrogen peroksida yang 3%. Ya. Hidrogen peroksida yang 3%. Ini hanya beberapa apotek yang jual biasanya gitu. Saya masuk 5 apotek, jadi apotek yang kelima saya nemukan ini. Ya. Ini bahannya, apa fungsinya? Biasanya kalau kita melarutkan sesuatu itu bukan cuma virus saja ada di badan atau di tubuh kita, tapi biasanya ada mikroba juga. Nah, tujuannya kenapa H2O2 dipakai itu untuk membunuh bakteri mikroba yang ada. Ya, makanya kita pakai H2O2 atau disebut dengan hidrogen peroksida, tapi yang 3%. Nah, yang paling sulit saya cari kemarin gitu ya, adalah gliserol. Sampai ke 7 apotek saya tidak menemu. Sehingga saya kontak kawan saya yang kerja di kimia di Cakung. Akhirnya dia kirimkan, saya minta gliserol yang 98%. Ini gliserol yang 98%. Sebenarnya ini fungsinya nggak macam-macam juga gitu, karena teman saya juga mungkin tahu bahwa saya hitam, jelek, kulit agak kakas gitu ya, jadi dia kasihnya agak lebihan gitu. Padahal sebenarnya gliserol yang 98% ini apa sih tujuannya kita campur di adonan gitu ya, kalau kita sebut adonan. Di adonan itu hanya untuk melembutkan saja. Dia tidak punya fungsi macam-macam, dia hanya melembutkan saja. Makanya teman saya ngasihnya yang banyak. Dikira untuk saya, ternyata untuk mereka. Demikian gitu. Jadi itulah, jadi alat-alat kita, peraga kita yang ini ada 2. Terus ada satu lagi buat pengaduk gitu. Saya pinjam dari istri saya gitu. Terus saya beli botol-botol juga gitu. Nanti isinya kita akan tuangkan ke botol-botol ini. Saya beli banyak. Karena apa? Karena antiseptiknya saya juga beli banyak gitu ya di sini gitu. Tinggal nuangkan saja. Tapi cara pembuatannya seperti apa? Ada perbandingan. Jadi gini. Sebenarnya ada air juga di sini. Kalau peraturan WHO itu ada air. Fungsinya air apa? Cuman membuat dia lebih encer saja.
mengencerkan saja. Jadi dia tidak punya antiseptik dan lain-lain, enggak. Jadi biasanya kalau kita buat 1 liter dengan modul dan racikan itu cuman tidak sampai 1 liter. Makanya untuk nyampe ke 1 liter kita tambahkan air, cuman untuk pengencer. Oke. Tapi air yang dipakai disarankan adalah air yang sudah disuling atau dididihkan. Nah, perbandingan bahannya sekarang gitu adalah kalau alkohol, kalau perhitungannya 8.333 ml. Kalau H2O2 itu 417 ml. Kalau gliserol 145 ml. Jadi ini kecil sekali ini. Gitu. Kalau umpamanya kita punya adonannya, tempatnya adonan segini, terus kita punya tempat apa ya? Kalau buat kue itu apa namanya? Ukuran ya, takaran ya, sampai maksimal 500 gitu ya. Terus saya harus memperbandingkan berapa sih alkohol yang masuk ke sini, terus H2O2 masuk ke sini dan gliserol masuk ke sini. Jadi kalau ini takarannya 500, ya, saya beli emang khusus 500, sehingga kita akan masukkan 500 alkohol. Setelah itu kita masukkan 25 mili sebenarnya, tapi 25 mili itu nggak seberapa dibandingkan dengan ini, cuman apa ya, dia membunuh makroba saja, mikroba gitu ya. Jadi sepantasnya lah gitu lah. 25 mili itu seperti apa? Ini lebih kecil lagi, cuman beberapa tetes gitu ya. Kalau saya makainya mungkin semua, biar kulit saya agak halus gitu ya. Tapi kalau yang lain mungkin sesuai dengan anjuran itu. Oke, bisa dibantu mungkin kita tuangkan alkohol. Ini masih perawan, Bu, ininya. Oh, saya ya? Ayo, jajah. Nah, ini sampun 500. Langsung itu 500. Karena udah ketakaran mungkin bisa langsung ke sana juga gitu. Kalau tidak 500 berarti korupsi ini di apoteknya mungkin. Pas nggih? Lebih. Oh, lebih. Oh, persis 500. Oke. Kita tuangkan ke tempat yang besar biar kita bisa aduk nanti ya. Ya, nah, niki berarti H2O2, niki juga perawan niki. Ini cuman 25 mili, paling ya seperempatnya itu berarti, dari 100 itu seperempatnya. Jadi 25 mili dengan takaran 500 alkohol, ini 25 mili. Gak usah takut-takut, Bu, saya di belakang. Ya, cukup, itu seperempat dari batasan. Belum ada ya? Anggap saja belum, Bu, kita biar bisa nambahkan. Tambahin lagi. Udah, kayaknya seperempat itu sampun. Oke, kita tuangkan. Nah, kita aduk dulu ini. Kita aduk. Sementara kita buka ini. Nah, gliserol ini cuman sedikit cerit gitu ya. Mungkin cuman dia sebagai apa ya, penghalus saja sebenarnya. Kita bisa tuangkan. Ya, cerit banget, Bu. Soalnya udah tua, Bu, cerit. Oke, kita aduk lagi. Ya, ya, aduknya pakai goyangan. Nah, ini tempatnya. Jadi ada beberapa tempat kita sudah siapkan. Inilah hand sanitizer. Tapi kalau kurang encer biasanya kasih air. Jadi encernya itu sebenarnya bukan apa ya? Karena
menggenapkan saja kalau kita mau buat 1 liter, gitu ya. Menggenapkan saja, gitu. Sudah, ini sudah masuk, tapi nggak butuh banyak-banyak, Bu. Kalau khusus saya nanti banyak, biar kulit saya agak ini. Dia hanya sebagai pelembab saja, dia tidak ada fungsi macam-macam. Justru ini fungsinya untuk membunuh bakterinya. Oke, bisa kita tuangkan. Kalau mau dikasih air, rasanya nggak usah dulu, karena sudah ini. Nggih, kita tuangkan. Atau terlalu kecil, nggih? Bisa, kalau nggak gemeteran sih biasanya bisa. Oke, kita tuangkan. Oke, cukup. Kita sudah bisa coba, kita sudah menghasilkan 1 botol hand sanitizer yang spray. Yang gel beda lagi. Itu kita peragakan hari ini adalah yang spray. Sampun, jadi sudah Di tangan. cuci tangan, kita coba. Wow. Cukup ya? Baik. Saya kasih parfum di rumah sih tadi. Wanginya wangi saya berarti. Hati-hati Pak Klian, Bu Klian, nanti malam mimpi saya. Kira-kira itu jadi nanti bisa dituangkan ke beberapa botol lain lagi. Inilah aturan kalau kita buka YouTube atau di tempat-tempat lain atau di TV-TV, inilah pembuatan hand sanitizer yang sederhana, tapi bahan-bahannya kita mesti siap dulu. Jadi biasanya kalau mau sekali jalan, carilah toko kimia. Di situ akan semuanya ada. Tapi kalau di apotek itu belum tentu ada. Gliserol belum tentu ada, H2O 2 belum tentu ada. Kira-kira seperti itu proses pembuatannya. Mudah-mudahan berguna dan matur suksemo niki Bu Niken, Bu Dayu sampun mendampingi orang ganteng untuk ngobrol di sini gitu ya. Jadi matur suksemo, kita beri aplaus buat ibu kita dan semeton kami. Matur suksemo, Om Santi.